Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca Fatihah lagi, kita tujukan kepada pengarang kitab ini, kitab Hadis Arba'in Nawawi ini, yaitu Imam Nawawi. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah, dan kita tujukan juga kepada guru-guru kita semuanya. Semoga ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita semuanya diberikan keberkahan dan manfaat di dunia wal akhirah. Khususon jami'i ustaz, khususon Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadis Arba'in yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadil Hasani, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abi ibni Abi Thalib. Berarti dari siapa ini? Dari Abu Muhammad Al-Hasan, yaitu yang kita biasanya menyebutkan Hasan, ya, Hasan Husain, cucunya Rasulullah, bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Ali bin Abi Thalib, okay. Suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, okay. Sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibati ini menunjukkan cucu dari anak perempuan. Jadi misalkan Bu Yani anaknya berapa? Loh, 2. Mas Manu sama? Oh iya sih 2 ya. Gak punya anak perempuan nggih? Oke. Kalau misalkan punya anak perempuan, nah maka anak perempuannya kok akhirnya punya anak, berarti kan cucu dari anak perempuan. Itu disebut sibati. Bahasa Arabnya sibati. Cucu kok dari anak perempuan, sibati. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki, berarti kayak Yumna, itu disebut hafid. Nah, jadi gitu. Bahasa Arabnya cucu dari anak laki-laki itu hafid. Jadi tidak, kalau bahasa Indonesia kan, oh itu cucunya itu, ya cuma gitu aja kan ya. Jadi gak anak perempuan, gak anak laki, sebutannya apa? Cucu gitu aja. Tapi kalau bahasa Arab, kosakatanya banyak. Jadi beda-beda. Kalau dari anak perempuan namanya sibati, disebut sibati cucunya. Kalau dari anak laki disebut hafid. Gitu. Kalau di sini kalau hafid itu kan apa sebutan apa? Hafid, sebutan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Tapi kalau bagi ilmu hadis, kayak di Darul Hadis itu, maka hafid bagi orang ahli hadis itu disebut hafid itu kalau sudah hafal sekitar 300.000 hadis. Jika sudah hafal sekitar 300.000 hadis itu disebut hafiz. Makanya ada Habib Umar Al-Hafiz. Itu karena hafal tidak hanya 300.000 hadis, itu hafal insya Allah 1.000 lebih, pernah disampaikan oleh Habib Muhammad. 1.000 lebih 1.000 lebih 300.000 lebih hadis. Makanya disebut Al-Hafiz. Jadi bisa jadi karena hafal Qur'annya, bisa jadi karena hafal hadisnya lebih dari 300.000 hadis. Tapi ada di MI itu biasanya namanya itu Muhammad Hafiz. Nah, Al-Quran gak hafal, hadis juga hafal. Nah, ini memang namanya Hafiz soalnya. Oh itu Hafiz, ya namanya saja Muhammad Hafiz, kan banyak gitu. Berharapnya apa? Gede ini hafal Quran atau hafal hadis. Itu okay. Lah ini Hasan ini adalah cucunya Rasulullah. Hasan ini kan Hasan Husain terkenalnya ya. Dipikir rata-rata Hasan Husain ini anak kembar, padahal tidak. Hasan Husain kalau sekarang kan anak kembar sering satu Hasan satu Husain biasanya gitu. Kan itu. Lah lanang wedok biasanya satunya Amin, satunya Aminah gitu kan. Pokoknya mirip-mirip kan gitu kalau anak kembar. Padahal Hasan Husain ini enggak kembar. Lah dari Hasan Husain ini yang mirip Rasulullah itu yang Hasan. Nah, Hasan ini mirip kakeknya.
karena Rasulullah nggak punya anak laki-laki. Nah, maka yang mirip Rasulullah akhirnya cucunya. Ya Hasan ini mirip Rasulullah. Baik postur tubuhnya. Nah, ini Hasan ini punya punya kelebihan yang luar biasa. Salah satunya Hasan ini terkenal dermawannya, juga terkenal rendah hatinya. Walaupun cucunya presiden, ya kalau sekarang kan presiden. Walaupun cucunya Rasulullah, beliaunya ini sangat rendah hati. Sekarang aja cucunya RW sombong, sekelas RW sombong. Semoga cucunya di Kamedia tidak sombong. Semoga kita punya sifat rendah hati. Kalau sifat rendah hati kita miliki, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Taala. Lanjutannya, waraihanatihi radhiyallahu anhuma. Dan waraihanatihi, dan kesayangannya Rasulullah. Waraihanatihi. Jadi kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ya, kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Rasulullah ini sangat sayang kepada cucunya. Bahkan sampai pernah yang terjadi itu Rasulullah enak-enak khutbah. Pas enak khutbah, Hasan Husain gelut. Bertengkar, rebutan kain. Rasulullah melihat, ya biasa ya kan, pasti jenengan akan pernah melihat di masjid ono arek ruame itu kan pernah ya. Kayak kemarin. Saya rada ketunggu. Sabtu kemarin di rumahnya Mbak saya kan ada ngundang majelis. Jadi ngundang majelis Rahmatining Gusti. Pimpinannya Gus Fatah, putra dari Yai Abdurrahman Komari. Dia punya majelis banyak sudah ya, kayak bikin kayak Ridul Jannah gitu. Ada panggungnya. Terus waktu ngajinya Gus Mat, putra dari pengganti Yai Abdurrahman Komari yang biasanya minggu itu, beliaunya kan diundang sebagai pentausiah. Pas ngaji, anak kecil itu rame di depannya. Terus sama kami tuanya situ, istilahnya pemimpin kamunya situ, diparani, kali rame ngaji. Terus habis itu balik lagi. Namanya anak kecil rame lagi, rame, waduh, gila, rame iki wong gak oleh ilmu, bising. Terus saya juga bisa mengerti yang ceramah. Saya itu kalau diundang ceramah, kok ada anak kecil buyar sudah. Yang ada di pikiran saya itu buyar fokusnya sama anak kecil. Makanya kadang-kadang kalau ada yai gitu, panitianya ada nggak? Ini anak kecil-kecil mohon dikondisikan kan gitu ya. Karena buyar itu, yang mau disampaikan itu buyar. Lah itu gak ada panitianya kan, namanya ngundang. Akhirnya, waduh kok tetap ramai aja. Akhirnya saya saya harus rela di tengah-tengahnya anak kecil, karena anak kecilnya di depan sendiri lagi. Kan belakang ini banyak orang. Waduh. Sajane ya izin moro-moro rono. Akhirnya saya langsung di tengah-tengah anak kecil. Di situ, terus di tengah anak kecil itu bingung nih, apa mau rono wong begini. Terus yang sini tak taruh sini. Kamu situ. Kamu situ. Karena saya di tengah-tengahnya anak kecil ya wis gak bisa kan ruam ini melingkar gini. Saya langsung di tengah-tengah. Kamu situ. Terus ada anak iki kok rojone sing rame iki. Kamu sono. Pakai baju merah. Itu. Terus yang pemimpin kodimul majelisnya guyu aja. Terus gitu. Selesai acara gitu. Belum selesai acara. Ternyata anak merah tadi itu kayak panggung. Terus ada di sampingnya, loh ya Allah itu anak Gus Fatah. Ternyata itu anaknya kodimul majelisnya. Jadi saya pengiksa dilok-dilok. Saya nggak tahu. Lah itu kadang-kadang kan biasa seperti itu kan ramai. Lah ternyata di zaman Rasulullah juga pernah. Rasulullah anak khutbah kerebutan ini cucunya ini rebutan kain. Akhirnya Rasulullah itu turun dari mimbar. Dan aku turun terus kedua cucunya dirangkul, terus dibawa pulang dulu, dikasihkan putrinya Fatimah. Terus iki lo anakmu rame, misalkan mungkin seperti itu kalau misalnya itu anakmu rame enggak gue wong Jumatan. Terus dia balik lagi khutbah lagi. Tapi sebelum khutbah menyampaikan ayatnya itu yang ini loh yang artinya bahwasanya anak-anak kita itu adalah
ujian gitu. Anak-anak kita itu adalah, kalau bahasanya, anak-anak kita itu adalah ujian. Ya seperti itulah istilahnya, ya seperti itulah. Anak-anak kita itu memang ujian bagi kita. Jadi gitu. Rasulullah cuma gitu aja. Ya saya nggak dimarahi gitu. Jadi Rasulullah itu memang sayang, terutama kepada cucunya. Lah di situ ada Arab Badui, Arab dari pegunungan, terus bilang gini, loh, ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak. Kan Rasulullah tadi kan habis dirangkul kan diciumi terus dibawa ke Fatimah. Saya itu punya 10 anak, tidak pernah tak cium. Tidak pernah tak cium. Akhirnya Rasul mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi, maka Allah pun nggak akan menyayangi. Jadi gitu. Jadi dia ini termasuk yang dari Arab Badui tadi itu diceritakan istilahnya dia ini orang tua yang keras lah istilahnya. Jadi tidak pernah lemah lembut atau sayang kepada anak-anaknya, tidak pernah mencium. Nah seperti itu. Makanya ternyata mencium itu dianjurkan, terutama kepada anak kecil. Makanya kan dianjurkan kalau anak yatim kan habis mengelus kan mencium ya. Nah mencium. Dan ada kebiasaan yang adanya hanya di Arab, di sini jarang, itu adalah mencium keningnya kakek-kakek kan gitu ya. Jadi kalau ada kakeknya duduk dicium gitu kan gitu ya. Cuma di sini enggak kayak enggak umum lah. Nah mencium keningnya. Dan ada lagi kalau yang sering jenengan insya Allah tahu, banyak ini disampaikan di pengajian. Nah, kalau mencium suaminya atau mencium istrinya itu bagaikan mencium apa? Lah, Mas sudah tahu Hajar Aswad. Komune bojone wireng, tambah Hajar Aswad temen iki. Asli Hajar Aswad itu. Dengan tidak usah jauh-jauh. Waduh ngenteni ben, ya sekarang aja mencium Hajar Aswad bisa. Mencium suami atau istrinya itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Tiap hari berarti bisa. Tapi suaminya sendiri, bukan suaminya orang lain. Jadi ada suaminya sendiri, istrinya sendiri. Itu. Dan radhiyallahu anhuma, bukan anhu, karena Hasan dan Ali sama-sama Islam. Qala berkata, ya Hasan tadi berkata, hafiztu, saya menghafal. Nah, saya menghafal. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas yang pernah disampaikan. Jadi Hasan itu saya ingat Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Nah, itu nih. Apa yang dikatakan? Tinggalkan ma yari buka. Apa-apa yang meragukanmu. Jadi disuruh meninggalkan apa-apa yang meragukanmu. Ila ma yari buka. Dan menujulah kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Jadi ragu-ragu itu tidak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang ragu-ragu harus ditinggalkan. Contoh misalkan tak pangan apa ora yo, tak pangan apa ora yo, tak pangan apa ora yo, ragu. Kaya wonge iki yo kerjaane di Bank Titil misalkan seperti pangan apa ora pangan. Kan ragu, tinggalkan. Berarti ya ora. Berarti tidak. Pangan apa ora yo, pangan ora tidak. Jadi gitu, meninggalkan yang ragu-ragu. Karena sudah ragu, ragu itu namanya syubhat sudah. Maka tinggalkan yang meragukan. Tidak pangan apa ya pangan. Seluwe-luwe pangan aja. Ini kalau ini berarti apa? Kendel namanya. Berarti berani. Kalau orang yang berani ya terhadap syubhat itu kok berani, berarti lebih condong ke haram malah. Syubhat itu lebih condong ke haram, ragu-ragu. Budal apa ya, budal apa ya. Ya ora budal. Tapi ini kalau pas pergi yang minggu-minggu mau kemana itu, kalau kerja baru mulai cekak budal ya telepon Mas Manu Mas. Maksudnya itu yang meragukan. Nah, itu yang meragukan. Jadi yang meragukan itu kalau ragu tinggalkan. Waduh, najis apa ora ya? Mang koyo keneanan sarung iki. Sega sembayang apa ora ya? Tinggalkan ganti ya, guys. Nah,
Jadi yang ringan-ringan, maksudnya yang bisa ditinggalkan, tinggalkan. Ya, maka yang ragu itu sesuai pengamalan dari hadis ini, yari buka, tinggalkan yang meragukan. Makanya orang itu nggak boleh ragu-ragu, karena ragu-ragu itu dari siapa? Setan. Namanya biasanya kita menyebutnya seringnya apa? Was. Bukan berita loh ini ya, was. Was itu tidak boleh dari setan. Maka kalau, dan itu penyakit, kan mesti kata-katanya kan penyakit was itu penyakit. Nah, maka siapa yang kena penyakit was lah ini harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya harus yakin. Makanya ada ini, hadis ini adalah induknya tak nanti akhirnya mengeluarkan cabang-cabang. Kalau di fikih dari mengambil hadis ini keluarlah cabang. Di fikih itu ada kata-kata al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Aman mang, aku mang ngentut apa ora ya? Nah, gitu kan gitu ya kadang-kadang ya. Atau apa ora ya? Maka kode apa ora ya? Gitu. Nah, maka dicari yakinnya. Tapi aman mang yakin wis wudu gak? Oh iya yakin wudu. Terus batal emang sik ragu. Iya, koyo kode apa ora ya? Terus kayak mungkin ngentut apa ora ya? Tapi merbaman mang ya apa wudunya kan yakin. Batalnya ragu. Maka al yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi sembayang wae setan. Jadi gitu. Harus gitu. Jenengan pernah nggak seperti itu? Ragu-ragu. Emang kok dewa tuh kayak berkedek. Kan ada ya apa bersuara itu loh, tapi kan bukan ketut ya. Suara perut itu loh. Aduh. Emang berarti untuk tepora ya. Gitu. Akhirnya seringnya seperti itu, akhirnya malah gak mau Quran, malah gak mau Quran, gak sembahyang. Nah itu setan, maka itu tinggalkan. Karena wudunya sudah yakin, batalnya yang ragu. Tapi kalau dibalik gimana? Kalau dibalik itu berarti aku mang wis wudu apa gurung ya? Tapi memang yakin pas rene gurung, rene sih gurung wudu, tapi mari tutukin mang lo wudu apa gurung ya? Yakin wis gak wudu, terus ragu mang wudu. Tapi aku mang koyo menggon jeding tapi kok mek ngoyo tok aku mang. Berarti itu yang diambil yakinnya, ya wis gurung wudu ngono ae. Jadi gitu. Jadi yakinnya yang lebih didulukan. Itu untuk menghilangkan was-was. Makanya orang itu sama setan, terutama orang yang rajin itu yang diserang was-wasnya. Yang diserang itu karena sudah rajin, dimasukinya itu was-wasnya. Penyakit hati yang berupa was-was. Itu was-was barangkali itu bahaya. Makanya ke Allahnya juga akhirnya jadinya kurang yakin. Ya. Padahal kan anna indadzoni abdi, aku terserah prasangka. Kalau orang itu gampang yakin, ya enak. Makanya jangan ada kan ya yang punya penyakit terus gak sembuh-sembuh itu. Karena dia sendiri gak yakin. DKI tombo iki temenana iso nyembang barang mek banyu tok gak yakin. Gitu kan ya. Dia ragu mek banyu tok mosok iso ngene gitu. Terus ambil obat gak yakin. Dikasih asma sama mungkin sama ulama sama yai sama habib, yo gak yakin mosok mek wacan tok ngene iso marasno, gak yakin. Nah, maka itu yang berbahaya gara-gara ragu. Makanya ragu itu penyakit. Memeranginya termasuk jihad. Dalam fikih itu pokoknya gini, keputusannya gampang. Lek gak ndelok najis ya suci ngono ya wis mari. Paham? Pokoknya selama gak melihat najis berarti suci. Jenengan keluar dari rumah mau ke masjid, kecipratan banyu sing di embong. Najis apa suci? Suci nek gak ya ragu jenengan. Bingung ya najis apa suci. Lah tapi rusuh Ustaz kena embong lah. Kok di embong morot bane mang mari melenet teleke kucing. Nah kan gitu. Moro kena ndek. Wis ragu lagi. Kan gitu. Akhirnya ragu itu tambah numpuk. Pernah nggak melihat orang itu buka lawangnya nggawa tisu? Ini yang tadi WA ke saya pernah cerita budeku
Budeku was-wase nopo Mas. Budeku. Padahal wonge walim mondoke ku wis suwe. Pak D ambek Bude maksudnya suami istri itu loh. Wah mondoke suwe tapi was-wase nemen. Was-wase nemen. Sampai buka lawang kayak tisu. Di tisu. Terus tidak mau mending gak gawe mantel daripada mergo mantel iku kok mari kecipratan iku najis kabeh mantel gitu katanya. Jadi sampai rela hujan-hujanan soalnya mantel itu pokoknya gak hujan terus mantel itu banyak najisnya gitu. Paham ya? Karena kan mesti kan mari dilempit, moro didelet kecipratan. Gitu. Jadi mending kalau terus enggak karena tapi kalau enggak terus hanya apa? Najis. Jadi mending wis gerimis-gerimasan gitu. Nah itu sampai segitu itu was-was. Itu was-was itu pokoknya teman-teman. Makanya harus jihad. Jadi melawan itu punya pahala. Jangan pernah wudu terus apa namanya? Koyo ono sing guru kena ya pinggir gini, Pak. Wudu nih sisi. Kayak di gini kurang kena ini. Kakinya kan lama ya. Kayak emang niatnya gak bareng gitu, Pak. Kan ada yang gitu ya. Kayak iki, Pak. Kayak. Ah, koyo itu namanya was-was. Itulah dituruti, itu tambah nemen. Lah, kalau sudah tambah nemen, akhirnya kayak cerita yang saya dicurhati dari Sulfat itu. Jadi dia itu apa namanya? Mudah kemasukan jin ketika was-wasnya tinggi. Wah, terus was-wasnya tinggi akhirnya kalau sudah kemasukan repot sudah. Kalau saya dengarkan anak Sawu Jajar, ketika sudah kemasukan itu setiap ada adzan itu langsung cerak-cerik. Setiap ada adzan cerak-cerik. Nah, ini sudah bahaya. Jadi, ya semoga kita termasuk bukan orang yang was-was. Makanya kalau ada yang ragu tinggal. Tapi kalau sudah mau menikah, saya ragu sama pacar saya. Maka saya sudah di sini saya tinggalkan. Jadi tinggalkan, kemarin aku tinggalkan. Terus takon men mari ngaji nanti nang Ustaz Amin di Media. Oh saya dek labrak iso tinggalkan. Dulu meneh kepethuk meneh orang saya ragu ini. Kayaknya agamanya tinggalkan. Ragunya rabi-rabi itu tinggalkan. Kalau yang sesuatu yang seperti ini saya ini tinggal memantapkan, maka bukan tinggalkan kalau ragunya yang situ, yang seperti itu. Paham ya? Kan ada ragu yang harus ditinggalkan, ada yang ragu untuk cari kemantapan. Kalau untuk cari yang kemantapan berarti harus apa? Harus istikharah. Harus istikharah. Jadi kalau untuk cari kemantapan istikharah. Saya ini tidak bisa kalau meninggalkan. Jadi gitu. Aman ragu ah. Ya rada ragu. Apa kok ragu? Ya apa ya? Aku moro-moro aku mantan-mantane biyen iku ada mantan-mantan. Ya ono mantan-mantan iku kok. Nggih. Katanya gini. Akhirnya jadinya ragu. Oh, segini aja wis. Kalau dia memang sudah bertobat hijrah, ya sudah. Sampean tinggal sebenarnya aman iki wis mantep mek akhirnya kena iki malah ragu. Wis dimantapkan aja wis. Bukan langsung ditinggalkan, tapi nyoba mantapkan lagi dengan jalan istikharah. Istikharah itu cari kemantapan. Habis istikharah, maka tidak harus nunggu mimpi. Istikharah itu tidak harus nunggu mimpi. Biasanya Allah memberi jalan ketika habis istikharah itu tiba-tiba di hatinya, oh ndak wis, ini kan biyen. Enggak, aku tambah mantep kok. Biasanya gitu. Hasilnya itu karena tambah mantep atau kadang-kadang tambah gak mantep wis. Aduh kok tambah koyo gak mantep. Terus tambah menemukan apa. Iya jenara iki. Udah wis, berarti jenara iki wis tapi. Nah, jadi gitu. Tiba-tiba ya itu caranya Allah saja. Makanya apa namanya? Ada yang harus ditinggalkan, ada yang dikuatkan dulu dengan apa? Istikharah. Tentang ragu dan tidak ini. Lah ragu dalam urusan ini perlu istikharah. Kalau ragu dalam masalah hukum itu namanya bab syubhat. Bab syubhat itu tidak bisa di istikharahi, langsung ditinggalkan saja. Itu karena untuk
untuk kita sendiri, balik lagi ketika kita itu tidak bisa meninggalkan yang syubhat, berarti kita terjerumus kepada yang haram, kepada yang haram. Oke, ini tentang ragu dan tidak ragu, ragu dan tidak ragu. Makanya ilmu yakin itu jenengan harus terus mencari ilmu yakin itu, terutama yakin kepada Allah. Tidak sedikit orang sekarang itu yang tidak bisa memunculkan keyakinannya, sehingga dia sekarang itu bingungan. Banyak kan orang bingungan ya, bingung, terus stres, terus apa namanya itu, ya wes gini loh, ya apa ya hidup ini ya. Terus dia itu bahagia itu bingung, ya apa. Padahal punya banyak harta tapi bahagia itu bingung. Karena dia nggak punya keyakinan, bimbang aja. Ini sebenarnya itu dari setan itu, ilmu ragu-ragu. Akhirnya menjadikannya ujung-ujungnya cabangnya banyak, salah satunya bingung, galau, gini. Itu makanya sekarang yang lagi marak viral sekarang itu yang apa, boneka arwah itu loh, apa, baby doll itu, baby doll, ya benar baby doll bukan spirit doll ya. Baby itu apa, bayi kan, rata-rata kan bonekanya kan berupa bayi. Doll itu kan boneka, yang benar adalah baby doll bukan spirit doll. Nah itu kan karena kan kalau ditelusuri kan stres itu namanya. Ya kan ya? Kan stres. Kalau dulu di film-film sing gene oyong-oyong bayi itu ya wong gendeng biasa kan gitu. Film Roma Irama bayi kan biasanya wong gendeng. Cuman sekarang enggak, jadi tren, dari viral. Terus ikut-ikutan semuanya, ikut apa merawat boneka itu tadi. Terus kasih makan, boneka kasih makan kan itu stres, terus nggak punya keyakinan ke Allahnya, sudah apa namanya, ragu ke Allahnya kan sudah ragu itu. Makanya hukumnya kalau saya pas lihat viral spirit doll itu saya langsung usir gini. Ini berhala modern, berhala 2022. Oke. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan apa? Dengan merawat ini apa namanya, banyak keberuntungan. Dengan merawat ini ternyata memang sudah saya buktikan rezeki saya tambah banyak. Ya kan gitu nih. Nah, itu ya berarti ada kekuatan selain apa? Kekuatannya Allah. Berarti bayi apa? Kok bayi apa? Baby doll ini. Baby doll ini punya apa? Baby doll mana? Spirit doll ini punya kekuatan dari apa? Pokoknya dianggap dia punya kekuatan, makanya dirawat, dikasih makan kan gitu ya. Terutama kan gitu nih. Saya yang belum tahu karena saya klik beritanya maksudnya. Saya rata-rata cuma lihat apa namanya? Judulnya. Terus katanya dikasih makan. Ini mau makan apa, tapi saya yang belum tahu. Terus ngasih makannya bagaimana? Apakah memang benar-benar dimakan sama bayinya? Ya, ada yang pernah tahu beritanya itu? Apa? Maksudnya sudah ngeklik. Itu kalau dikasih makan belum ada yang pernah ngeklik kan beritanya. Cuman tahu raminya saja ya, viralnya ya. Tapi ngekliknya belum pernah ya. Nah, itu saya yang belum paham. Akhirnya itu dikasih makannya itu apakah memang benar dimakan sama bayinya? Sama bonekanya? Kan, lah itu saya nggak tahu. Tapi katanya dikasih makan ya seperti itu. Ya, dimandikan, terus diajak bicara. Nah, ini berarti secara kejiwaan ini sudah stres. Kalau kata psikologi, saya ngekliknya psikologinya kalau saya ingin tahu aja. Itu termasuk katanya sudah kejiwaan, sudah termasuk orang yang stres. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kebimbangan, nggak punya keyakinan yang kuat. Akhirnya dia pun mencari kebahagiaannya dengan omong-omongan ambek boneka, kan stres. Nah, terus menganggap boneka ini punya kekuatan tadi itu, yaitu bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan hoki, bisa mendatangkan keberuntungan, itu kan gara-gara. Dan memang akhirnya ya memang Allah pas lagi menyesatkan ya. Kalau Allah sudah menyesatkan, lah akhirnya
dia pun memang, lo kan terbukti memang lah ini loh banyak rezeki saya habis sejak merawat bayi ini. Nah, kok bayi apa? Boneka itu. Nah ini gara-gara nggak punya keyakinan yang kuat, gampang ragu, terus seperti itu. Makanya ada, saya nggak ngomong kalau ini, seseorang yang jualan, saya tahu, tidak pernah sholat, terus tiba-tiba sholat. Nanti wong iki kok ditinggal dodolan nih. Ternyata sholat beberapa bulan yang lalu. Ternyata sekitar awal-awal Januari kemarin sudah nggak sholat lagi. Oh berarti kayak ini sama yang disampaikan ya Imam Hambali. Ada orang itu sholat itu jodoh-jodohan. Kayak aku sholat tidak jodoh. Jadi kok kena perkembangan. Jadi sholat itu kayak sholat macam apa? Jodoh-jodohan. Jadi kayak nggak jodoh. Akhirnya nggak sholat lagi. Nah itu karena keyakinannya sudah nggak kuat. Jadi ragu. Nah makanya ragu ini cabangnya banyak. Kata Yai Mustafa Bisri itu, ini hadis ini adalah induknya, cabangnya nanti banyak. Dongoe ya wis gak yakin. Doa kalau nggak yakin, kalau ragu kan nggak dikabulkan doa. Ya, doa kalau nggak yakin kan nggak dikabulkan. Bahkan terhadap hukum tadi, fikih tadi kalau ragu itu ya jadi, saya pernah tanya ya jadi bener-bener gak, misalnya ini, saya tanya, saya pakainya suci, tapi saya ragu, dan ragu saya malah condong pakaian ini najis. Kayak pakaianku najis itu, bapak wis, tak gawe ae. Jadi keyakinannya najis, tapi digawe ae. Ragu kan, sudah ragu, tapi lebih condong ke najis. Saya tanya, pakaian saya suci, tapi saya ragu, terus saya itu merasa pakaian saya najis. Jadi suci apa jadi najis? Jadi najis itu. Jadi gitu. Gara-gara apa? Ragu. Nah makanya ragu ini harus ditinggalkan. Kita itu harus istilahnya itu dimotivasi, didoktrin agar segala sesuatu itu langsung yakin gitu. Pokoknya harus yakin, yang kuat, dikuatkan keyakinannya. Makanya obat itu ndak usah yang yang pil yang banyak. Dari air putih pun, kalau dia yakin, ya bisa sembuh kok. Bisa sembuh. Bahkan dari Al-Fatihah kan itu ya. Sahabatnya Rasulullah yang tiba-tiba ada raja yang kena yang sakit, terus tiba-tiba sahabatnya Rasulullah disuruh, ada yang bisa mengobati? Oh, mungkin saya bisa. Akhirnya dibacakan apa? Fatihah kan? Tapi kan yakin. Loh, Fatihah yakin bisa menyembuhkan. Fatihah tok yakin. Itu. Khatam Quran ragu, tidak bisa. Kan itu. Dari air putih. Makanya segala sesuatu itu harus apa? Yakin. Bahkan cita-cita pun kalau bisa harus yakin. Pernah yang saya ceritakan, sahabatnya Rasulullah punya cita-cita, saya punya cita-cita agar nanti mati syahid di medan perang dan tombak menembus di sini, kan gitu ya. Akhirnya Rasul mencari siapa dulu yang, ternyata dilihat bener tombaknya mancep lagi, meninggal. Yakin, karena yakinannya full. Nah, keyakinannya full. Lah, bukannya saya di sini terus yakinnya full, enggak. Saya tetap masih mencari bagaimana ilmu agar kita itu yakinnya full. Apa-apa itu yang yakin. Mau sholat yang yakin. Lah makanya jihad salah satu kaya emang ono sing guru kena. Oh enggak, pokoknya wis ping telu iku mesti wis kena kabeh. Lah meninggalkan gitu sampai 4 kali basuhan itu jihad, dapat pahala lagi. Di pahala wudu plus pahala jihadnya. Jadi gitu. Plus pahala jihadnya. Sholat juga gitu. Ketika ragu, kaya emang nutut, kaya ono sing metu iki, tapi kaya ya gak nutut. Nah, terus wis ndak iki setan. Dapat pahala jihad. Karena meninggalkan yang ragu. Karena meninggalkan yang ragu. Maka segala sesuatu harus punya keyakinan. Dan juga bila terhadap sesuatu yang syubhat kita sudah meninggalkan.
terhadap yang bimbang, balik lagi yaitu tadi menyerahkan kepada Allah, nanti pasti akan diberi solusinya. Langsung yakin kepada Allah akan diberi solusinya. Dan itu harus punya keyakinan yang kuat. Makanya Nabi Musa ketika dikejar-kejar Firaun, nah apa yang dilakukan? Perintahnya Allah remeh. Perintahnya Allah remeh. Apa? Ketika dengan masalah yang besar, terus biasanya kalau masalah besar solusinya harus besar, kan gitu ya. Tapi solusinya ternyata kecil. Dan ini bisa dibuat pelajarannya bagi orang-orang yang kena masalah. Tidak selalu masalah yang besar itu solusinya besar. Enggak, bisa jadi kecil. Nabi Musa dengan masalah yang besar dikejar Fir'aun, ya raja yang luar biasa di waktu itu, tapi solusinya remeh apa? Cuman suruh memukulkan tongkat, dan itu pun tidak yang memukulkan tongkat kayak yang di film-film yang pakai aji-aji. Jelas, enggak, pukulkan tongkat. Main ngerutuk padahal. Enggak. Loh, ya masa pukulkan tongkat misalkan gitu. Ya Nabi Musa enggak gitu, langsung yakin pukulkan tongkat, selesai solusi. Lah Allah itu ternyata kalau sudah memberi solusi itu kadang-kadang dari yang remeh. Jangan meremehkan solusi yang nanti iki Gusti apa iki apa carane solusi gak iso. Wis masalahku wis gede kok ngene, aduh gak bisa iki wis gak iso. Oh, dia yang memutuskan jadi gak bisa. Padahal kalau dipasrahkan dengan penuh keyakinan, solusi itu bisa jadi dari perkara yang remeh. Nabi Yunus juga yang dimakan ikan kan Nabi Yunus ya. Dengan masalah yang besar dimakan ikan. Terus apakah Nabi Yunus itu cari apa namanya? Cari solusi yang iki yo carane ya. Apa iwak tak idik-idik kok aku cek metu. Kan enggak kan ya. Kalau metu kan saya mikir, tapi kalau aku metu kok saya kedelep terlalu panjang, enggak mikir seperti itu ternyata. Ternyata Nabi Yunus enggak mikir seperti itu. Lah, makanya orang itu kalau mikir soal mesti ngeluh. Gitu-gitu ya. Orang itu kalau yang dipikir soal mesti ngeluh. Yang dipikir agar enggak ngeluh adalah apa? Jawaban. Solusi. Contoh misalkan, orang yang suka mikir soal gini, tapi sebelum mikir soal gini, jenengan tahu pernah apa enggak? Wallahualam, kalau saya pernah, karena saya juga pernah ya rotok nakal lah gitu. Saya waktu aliyah itu masuknya siang, aliyah Singosari masuknya siang. Lah ketika ujian, nah semua aliyah kan sama. Lah ternyata aliyah pakis masuk pagi. Nah, berarti ujiannya lebih dulu. Saya punya teman yang di Mendit. Akhirnya, dipakis ujian isu iki. Aku duwe kanca. Aku tak kongon nyingkitno soalnya. Akhirnya soalnya disingkitno. Habis ujian soalnya disingkitno. Singkitno di bawah, dia teman saya yang di Mendit bagian ngambil. Terus aku soalnya. Ya wis kerjano, mari ke setengah 11 tak parani. Paling inget ya. Aduh. Pelajaran gak bagus ini. Akhirnya itu namanya apa biasanya? Bocoran. Aku pengen nilai api. Padahal ya, ternyata kalau sekarang sudah paham, yang dicari itu sebenarnya bukan nilai bagus tapi apa? Ilmu bermanfaat. Tapi dulu masa-masa jahiliyah. Akhirnya nyari nama Mendit. Wis kok kerjano yo. Akhirnya soal habisnya 20. Ada soal, ada jawaban. Kira-kira saya milih mana? Jawaban. Iya, saya wis gak mudik soal belas tak ini. Langsung ngambilnya jawaban A, B, B, C, D, B, C, D. Jadi wiritan itu A, B, C, D. Terus yang Romawi 2, Romawi 3 tak tulis kecil sing isa kreso lempet sampai cuwili terus digesek. Terus engko wayahe soal dikasih konsep. Inilah deh bahaya ini. Engko tipsnya. Soal sudah selempit gini. Karena ngapalkan yang Romawi 2, Romawi 3 ini sulit karena panjang kan. Nah, dilempit cilik-cilik. Lah ABC-nya tadi buat wiritan. A, B, B, C, D, E. Ketika ada soal, ada jawaban, rata-rata fokusnya mana? Jawaban sudah. Ngapain fokus soal ada jawaban? Lah ternyata semua masalah yang ada di dunia ini ternyata sudah diberikan jawaban oleh Gusti Allah di mana? Di Al-Qur'an dan juga lewat Rasulullah di hadis. Kalau masalahmu ini solusinya ini.
Kalau kalau kamu kena masalah solusinya ini. Lah kalau ada orang yang fokus soal lain maka dijamin ngeluh. Kok sik maca ae sampean? Iya soalnya wangen. Wis pasti ngeluh karena sik maca soal lain gitu. Pasti ngeluh. Contoh orang yang dalam kehidupan maca soal ya apa gimana? Kancaku jan rawat. Ngomong bayar Sabtu, padahal mana oleh bayaran gak dibayar. Jangan ngomong, ya itu namanya fokus soal itu. Fokus soal. Nah kalau fokus jawaban gimana? Ya Allah, mungkin saya ini banyak dosa. Makanya apa? Rezeki gak balik-balik. Wis ketok ngomong bayar gak mungkin karena dosa saya. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau di Al-Qur'an kan istighfar maka akan diberikan solusi. Dia fokus sama apa? Fokus sama jawaban. Astagfirullah. Fokus sama istighfar. Nah, dijamin gak ngeluh. Tapi kalau fokus sama soal, dijamin ngeluh. Anakku kok gak nurut ya Allah. Nah, itu namanya fokus sama soal, dijamin ngeluh. Makanya orang-orang soleh ketika ada pembantunya gak nurut, anaknya gak nurut, itu langsung gini, pasti ini salahnya saya, pasti ada dosa dalam diri saya. Mungkin man akhafu, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka semua makhluk dibuat tidak takut kepadanya. Tapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk dibuat takut kepadanya. Oh mungkin apa? Pembantu saya gak nurut, anak buah saya gak nurut, anak-anak saya gak nurut. Mungkin saya memang kurang nurut sama Allah, makanya dibuat anak-anak saya gak nurut. Astagfirullah ya Allah. Dia fokus sama apa? Jawaban. Maka tenang hatinya. Dan akhirnya Allah memberikan solusi. Tiba-tiba dibuat nurut. Lah Allah kalau mau memberi solusi itu sangat gampang. Tadi seperti Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Musa ketika memukulkan tongkat, Nabi Yunus ketika di perut ikan. Bahkan kalau yang disampaikan Gus Sultan Selasa kemarin, Nabi Muhammad itu pernah kayak mau putus asa. Orang Quraisy itu kan wangel aturannya ya, sulit kan aturannya. Di Jamul Bu Islam kan sulit, malah kalau ketika ke Taif apa? Dilempari batu. Akhirnya sampai koyo-koyo lek kafir Quraisy terutama Mekah itu koyo-koyo gak iso mlebu Islam. Seolah-olah kayak putus asa kayak gitu. Tapi akhirnya dengan bersama-sama ke Mekah yang waktu itu disebut Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Ternyata bukannya tambah lari dari Rasulullah, ternyata tambah berbondong-bondong masuk Islam. Terus Rasulullah, ya Allah tiba-tiba ternyata berbondong-bondong. Wah ini memang itu Gusti Allah lagi. Kayak gak mungkin padahal masuk Islam, tapi ternyata tambah berbondong-bondong. Makanya turun surat apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan itu ya. Ketika ketika datang pertolongan. Kan itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan, maka di ayat keduanya berbondong-bondonglah orang kafir Quraisy itu masuk Islam. Tidak, maka 1-2 lah masuk Islam. Tidak, berbondong-bondong. Wih, kok gak mungkin nek wong sakmene wae masuk Islam. Nah, itu. Ternyata Allah itu kalau sudah mau memberi solusi gak nanggung-nanggung. Itulah yang biasanya kita sebut kalau sekarang ini dengan keajaiban. Keajaiban gara-gara kita fokus sama apa? Sama istighfar, sama solusi, maka akan diberikan pertolongan. Salah satunya kalau di Al-Qur'an, fokus memperbaiki ketakwaan, maka akan diberikan jalan keluar. Ya. Jadi semoga ya. Kita dengan meningkatkan ketakwaan, yaitu dengan takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dengan ibadahnya kok ditambahi sregebnya, terus dengan dosa-dosa kok ditambahi menjauhinya dan juga mengistighfarinya. Nah, bisa jadi Allah akan memberikan solusi. Dari mana? Jangan mikir. Karena Nabi Musa juga nggak mikir kok iki solusinya ndak. Nabi Yunus juga ndak. Nabi Muhammad juga ndak. Ternyata Allah yang nanti menggerakkan sendiri. Syafami. Yang penting yakinnya dikuatkan kepada Allah. Saya yakin Allah akan memberi solusi. Saya yakin Allah. Meski itu maka sesuai dengan keyakinan. Anna indadzoni abdi. Aku terserah prasangka hambaku, dan ucapan adalah doa.
doa. Ketika mengucapkan yang negatif, munculnya negatif. Ketika mengucapkan tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi ketika mengucapkan sesuatu yang bisa, ya insya Allah pasti dibisakan oleh Allah. Nah itulah agar kita selalu munculkan keyakinan terutama kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya katakan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bukan termasuk orang yang ragu, yang kena sifat was-was ya, terutama semoga kita bisa berjihad menghilangkan sifat was-was. Kita akhiri dengan sadaqah nama, sadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.